Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang manajer inovatif di masa sulit. Next. Berikut adalah nama anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Zidan Noval, NPM 107, yang kedua ada Vira Damayanti, NPM 115, yang ketiga Aditya Dwi, NPM 116, yang keempat ada Tifalia Izati, NPM 125, yang kelima ada Sandra Dwi, NPM 100, yang keenam ada Putri Maulidia, NPM 141, yang ketujuh ada Safira Rizky, NPM 145, yang ke-8 ada Sandy Aurel, NPM 148, yang ke-9 ada Talita Nabila, NPM 162. Next. Definisi manajemen. Manajemen merupakan pencapaian tujuan-tujuan organisasi secara efektif serta efisien melalui kepemimpinan, pengendalian sumber daya, pengelolaan, serta perencanaan. Definisi ini memiliki dua pemikiran penting, yaitu 4 fungsi manajemen dan pencapaian tujuan organisasional secara efektif dan efisien. Berikut adalah 4 fungsi manajemen. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan atau planning berarti mengidentifikasi berbagai tujuan untuk kinerja organisasi serta memutuskan tugas dan penggunaan sumber daya yang diperlukan. Contoh, perencanaan yang baik misalnya manajer di suatu perusahaan mengadakan rapat setiap 1 bulan untuk membicarakan proyek-proyek yang akan dikerjakan. Yang kedua, pengelolaan. Pengelolaan ini dilakukan setelah perencanaan. Pengelolaan mencakup menentukan tugas, mengelompokkan tugas, dan mengalokasikan sumber daya di organisasi. Yang ketiga, kepemimpinan. Kepemimpinan atau leading ini berarti menggunakan pengaruh baik untuk memotivasi karyawan agar tercapainya tujuan-tujuan organisasi. Kepemimpinan mencakup proses memotivasi seluruh karyawan di perusahaan di samping para individu bekerja secara langsung dengan para manajer. Yang terakhir ada pengendalian. Pengendalian berfungsi untuk memonitor aktivitas karyawan, mengoreksi jika diperlukan, dan menentukan apakah organisasi sejalan dengan tujuan awalnya. Next. Lalu di sini ada kinerja organisasional. Organisasi didefinisikan secara formal sebagai suatu entitas sosial yang diarahkan oleh tujuan dan dibangun secara sengaja. Entitas sosial sendiri yaitu berarti terdiri atas 2 orang atau lebih dan diarahkan oleh tujuan berarti dirancang untuk mencapai tujuan yang tertentu. Dan secara sengaja ada pembagian tugas dan tanggung jawab pencapaian tugas tersebut dibebankan kepada para anggota organisasi. Next. Selanjutnya, keterampilan manajemen. Dalam bertugas sebagai manajer, harus memerlukan berbagai keterampilan. Keterampilan yang diperlukan dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori, yaitu konseptual, interpersonal, dan teknis. Keterampilan konseptual adalah kemampuan untuk melihat organisasi sebagai suatu sistem utuh dan berhubungan antar bagiannya. Keterampilan ini mencakup pemikiran, pemrosesan informasi, dan kemampuan perencanaan manajer. Lalu keterampilan interpersonal adalah kemampuan manajer untuk bekerja dengan orang lain serta bekerja secara efektif sebagai anggota tim. Keterampilan ini bisa dilihat dari kemampuan manajer dengan berhubungan dengan orang lain, termasuk kemampuan memotivasi, memfasilitasi, mengkoordinasi, memimpin, mengomunikasikan, dan menyelesaikan konflik. Dan yang terakhir, kemampuan teknis. Kemampuan teknis adalah pemahaman dan penguasaan dalam melaksanakan tugas tertentu. Keterampilan ini mencakup penguasaan metode, teknik, dan peralatan yang digunakan dalam fungsi-fungsi tertentu seperti rekayasa, manufaktur, atau keuangan. Next. Berikutnya adalah jenis-jenis manajemen.
Jenis-jenis manajemen dibagi menjadi dua, yaitu perbedaan vertikal dan perbedaan horizontal. Yang pertama, perbedaan vertikal adalah manajer puncak. Manajer puncak berada di tingkat teratas hierarki dan bertanggung jawab terhadap keseluruhan organisasi. Mereka disebut sebagai presiden, direktur, direktur eksekutif, CEO, dan wakil presiden eksekutif. Manajer puncak bertanggung jawab untuk menentukan tujuan-tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, memonitor dan menafsirkan lingkungan eksternal, dan membuat keputusan. Para manajer puncak juga memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan visi bersama organisasi, membentuk budaya korporat, dan memupuk semangat kewirausahaan yang dapat membantu perusahaan berinovasi dan mengimbangi perubahan yang terjadi secara cepat. Yang kedua adalah manajer tingkat menengah atau middle manager, bertanggung jawab untuk unit-unit bisnis dan departemen-departemen utama. Contoh manajer tingkat menengah adalah kepala departemen, kepala divisi, manajer kendali mutu, dan direktur laboratorium penelitian. Biasanya manajer tingkat menengah membawai dua tingkatan manajemen, karena mereka bertanggung jawab untuk menerapkan strategi dan kebijakan umum yang ditetapkan oleh manajer puncak. Tetapi selama 2 dekade terakhir, tugas manajer tingkat menengah berubah secara drastis. Banyak organisasi yang meningkatkan efisiensi dengan cara laying off manajer tingkat menengah dan slashing manajemen tingkat menengah. Namun sekarang status manajer tingkat menengah meningkat dengan makin banyaknya penggunaan tim dan proyek. Yang ketiga adalah manajer proyek atau project manager, bertanggung jawab untuk proyek kerja yang melibatkan partisipasi orang dari beragam fungsi dan tingkatan organisasi, dan mungkin juga dari luar perusahaan. Yang keempat adalah manajer lini pertama atau first line manager, bertanggung jawab secara langsung terhadap produksi barang dan jasa. Manajer lini pertama berada di tingkat pertama atau kedua manajemen dan dinamakan supervisor, manajer lini, kepala bagian, dan kepala kantor. Mereka juga bertanggung jawab terhadap kelompok karyawan non-manajemen. Fokus utama manajer lini adalah penerapan aturan dan prosedur untuk mencapai produksi secara efisien, memberikan bantuan teknis, dan memotivasi bawahan. Selanjutnya adalah perbedaan horizontal. Mohon maaf apabila ada typo, yaitu perbedaan utama secara horizontal berdasarkan tugas manajemen di seluruh organisasi, yaitu yang pertama adalah manajer fungsional atau function manager yang bertanggung jawab bagi departemen-departemen yang mengerjakan tugas fungsional tunggal, serta memiliki karyawan dengan pelatihan dan keterampilan yang serupa. Yang kedua, manajer lini yang bertanggung jawab untuk departemen manufaktur dan pemasaran yang membuat serta menjual barang maupun jasa. Next. Yang ketiga adalah manajer staff yang bertanggung jawab untuk departemen seperti keuangan serta sumber daya yang membantu departemen lini. Yang keempat, manajer umum atau general manager yang bertanggung jawab bagi sejumlah departemen yang mengerjakan beragam fungsi. Selanjutnya, apa rasanya menjadi seorang manajer? Banyak manajer baru berpendapat bahwa tekanan yang akan dihadapi seperti waktu manajemen, beban administrasi persuratan, dan tantangan untuk mengarahkan orang lain sebagai kegiatan-kegiatan yang melelahkan dalam proses penyesuaian yang mereka lakukan terhadap peran dan tanggung jawab baru untuk mereka. Next. Memulai langkah menjadi manajer baru. Saat memulai langkah awal, mereka berharap memiliki kebebasan yang lebih besar untuk melakukan apa yang mereka pikir paling baik untuk organisasi mereka sendiri. Kenyataannya, para manajer merasa dikerubungi oleh berbagai keterkaitan. Pada dasarnya, menjadi seorang manajer berarti menjadi sosok baru dan mencoba menjadi diri sendiri dengan cara yang baru juga. Untuk aktivitas manajer sendiri, manajer melakukan banyak kegiatan dengan cepat dan cukup mengagumkan. Pekerjaan manajer memiliki tempo cepat dan banyak energi. Begitu hari pertama memulai menjadi manajer, banyak gangguan yang diharapkan mulai bermunculan. Rapat-rapat baru perlu diadakan.
Selama tidak di kantor, para eksekutif tetap membaca materi, menggunakan telepon seluler, dan menerima panggilan telepon dan email yang berhubungan dengan pekerjaan. Teknologi seperti email, telepon seluler, dan telepon membuat tempo semakin cepat. Next. Peran manajer. 10 peran manajer dalam organisasi menurut Mintzberg. Next. Yang pertama ada sosok atau figur. Seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol perusahaan. Yang kedua ada pemimpin atau leader. Seorang manajer bertugas sebagai pemimpin dalam tim, departemen, ataupun organisasinya. Yang ketiga ada penghubung atau relation. Seorang manajer harus membangun dan menjaga komunikasi dengan kontak internal perusahaan maupun kontak eksternal perusahaan. Next. Informational roles atau peran informasional. Yang pertama, pemantau atau monitor. Dalam peran pemantau ini, seorang manajer berperan sebagai pencari informasi yang berkaitan dengan industri dan organisasinya. Yang kedua, ada penyebar informasi. Setelah mendapatkan informasi, seorang manajer harus menyebarkan dan mengkomunikasikan informasi tersebut ke orang lain yang ada di dalam organisasinya. Yang ketiga, juru bicara. Seorang manajer juga berperan sebagai juru bicara yang meneruskan informasi tentang organisasinya dan tujuan organisasi ke pihak luar. Next. Decisional roles atau peran pengambilan keputusan. Decisional roles atau peran pengambilan keputusan dibagi atas 4 bagian. Yang pertama yaitu wirausahawan atau entrepreneur. Peran manajer di sini adalah memecahkan masalah dan menghasilkan ide-ide baru serta menerapkannya dalam organisasi. Yang kedua yaitu pemecahan masalah atau disturbance handler. Ketika sesuatu permasalahan atau hambatan terjadi, manajer harus bertanggung jawab untuk menyelesaikannya. Dan jika terjadi konflik di antara anggota timnya, manajer harus menjadi penengah dan mencarikan alternatif strategis untuk menyelesaikan konflik tersebut. Yang ketiga yaitu membagi sumber daya atau research allocator. Seorang manajer juga berperan sebagai pembagi sumber daya, yaitu menentukan di mana sumber daya tersebut harus dialokasikan untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Yang keempat yaitu negosiator. Seorang manajer adalah seorang negosiator, yaitu berpartisipasi atau mengambil bagian dalam melakukan negosiasi dengan pihak luar untuk memperjuangkan kepentingan bisnis perusahaannya. Next. Mengelola usaha kecil dan organisasi non-profit. Para manajer perusahaan kecil sering menganggap bahwa mereka berperan besar sebagai juru bicara, karena harus mempromosikan perusahaan kecil mereka. Nilai peran pemimpin dan memproses informasi para manajer usaha kecil cenderung rendah dibandingkan dengan para manajer perusahaan besar. Organisasi profit memiliki kepentingan yang besar terhadap perkembangan organisasi nirlaba. Dari organisasi inilah sumber daya manusia yang handal terlahir, memiliki daya saing yang tinggi, aspek kepemimpinan, serta sigap menghadapi perubahan. Hampir di seluruh dunia ini, organisasi nirlaba merupakan agen perubahan terhadap tatanan hidup suatu komunitas yang lebih baik. Next. Manajemen dan tempat kerja baru. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan pergeseran nilai sosial tengah menimbulkan transformasi mendasar yang berdampak besar terhadap pekerjaan manajer. Lalu ada karakteristik tempat kerja baru. Karakteristik tempat kerja baru adalah digitalisasi bisnis yang telah mengubah cara kerja karyawan dan tempat kerja itu sendiri secara radikal. Tempat kerja lama didirikan oleh spesialis tugas rutin dan prosedur kendali standar. Sebaliknya, di tempat kerja baru, pekerjaan menjadi bebas dan bersifat fleksibel. Strukturnya lebih rata, dan karyawan bawah membuat keputusan berdasarkan informasi yang tersebar luas dan dipandu oleh misi dan nilai-nilai organisasi. Next.
Lalu ada kompetensi manajer baru. Menghadapi transisi ini, para manajer harus memikirkan kembali pendekatan mereka dalam mengorganisasikan, mengarahkan, dan memotivasi karyawan. Para manajer terbaik meninggalkan pola pikir perintah dan dikendalikan mereka guna berfokus untuk melatih dan membimbing, serta menciptakan organisasi yang fleksibel, inovatif, dan berorientasi hubungan. Para manajer tidak bisa memonitor perilaku terus-menerus. Mereka harus menetapkan ekspektasi yang jelas, membimbing untuk mencapai tujuan melalui visi, nilai-nilai, dan komunikasi rutin. Sukses di tempat kerja bergantung pada kekuatan dan kualitas hubungan kolaboratif. Memiliki fungsi eksekutif dalam organisasi dan bertanggung jawab untuk menciptakan sistem dan kondisi yang memungkinkan orang lain mencapai kinerja dan bukan untuk melakukan pekerjaan spesifik. Lalu di sini ada 5 poin penting. Yang pertama ada manajer perlu 3 jenis keterampilan yaitu konseptual, interpersonal, dan teknis. Kedua, pekerjaan manajer beragam tergantung apa itu manajer puncak, menengah, atau lini pertama. Lalu yang ketiga ada menjadi manajer memerlukan perubahan cara berpikir. Yang keempat, manajer diasosiasikan 10 peran, yaitu peran informasi, penyebar luas, juru bicara, interpersonal, penghubung, keputusan penanggungan, pengalokasi sumber daya, dan negosiator. Lalu yang terakhir, ada manajer zaman sekarang menggunakan gaya kepemimpinan yang memberdayakan dan mengutamakan visi, nilai-nilai, serta komunikasi. Next. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.